Jadi untuk para pemula yang fokusnya itu hanya ke modal, dan modalnya itu hanya berupa uang, itu malah berbahaya teman-teman. Contoh, kita beli domba yang tadi 45 juta dengan 1 jantan 20 betina. Kita tidak usah berharap 1 tahun agar menjadi 60, karena kita kekurangan ilmu baik di cara perawatan kandang dan manajemen kesehatan itu tadi. Itu bisa saja 2 bulan pertama itu berkurang 2 karena penyakit, karena terus ketika kelahiran itu akan terjadi abortus karena ketidakpahaman kita dalam ilmu pakan, nutrisi seperti itu, dan perawatan ketika bunting seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai peternakan, kumpulkan satu teman sebanyak-banyaknya, referensi sebanyak-banyaknya seperti itu. Lalu komunikasikan dengan satu mentor. Lah satu mentor ini yang sudah, misalnya kalian pengen 20, berarti cari mentor yang 20 cukup 3 orang, dan 10 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya itu 7 orang seperti itu. Jadi nanti kalian berkembangnya akan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry, tetap di kandang Ferry's Farm yang lokasinya di Sukorejo, Ngurah, Kediri. Nomor telepon 085 780 688 151. Di video kali ini saya akan membagikan beberapa hal yang mungkin dilewatkan oleh peternak-peternak pemula tentang modal-modal penting yang harus dikuasai sebelum memulai beternak. Yang pertama adalah tetap niat. Niat jadi peternak. Niat itu biasanya memberi sesuatu dorongan yang ada dari dalam diri kita sendiri, mendorong untuk kita ingin beternak, sehingga kita akan melakukan riset di mana apa yang faktor-faktor yang bisa membuat peternak itu berhasil seperti itu. Akhirnya mengumpulkan modal untuk berupa ilmu, dan nanti akan diaplikasikan ke proses peternakan tersebut itu tadi. Yang kedua selain niat adalah konsistensi, Mas. Jadi setelah kita berniat itu tadi, kita mencari ilmu, kita konsisten. Jangan dapat ilmu sedikit, wes mentok. Jadi kita sudah mentok, akhirnya kita tidak konsisten untuk belajar seperti itu, sehingga ketika nanti ada beberapa masalah baru yang ditemukan di peternakan, mereka akan mengalami goncangan seperti itu, baik di psikologis maupun di bisnisnya seperti itu. Selain itu, ketika itu tadi belum katam benar masalah niat itu tadi, dan tidak dikonsistensi dengan kegiatan yang berulang, itu akan membahayakan ketika sudah terjadi masalah, karena penyelesaian dikejar-kejar terus dengan masalah yang sedang berjalan seperti itu. Jadi tidak tahu preventifnya apa. Contoh, untuk domba yang baru datang, misalnya kita beternak kan kita berarti mendatangkan domba seperti itu. Untuk domba yang baru datang itu treatmentnya harus seperti apa, terus nanti setelah di treatment itu nanti yang perlu diperhatikan apa, itu kan harus ada ilmunya itu. Terus untuk yang ketiga, Mas, ya, berarti itu tadi yang kedua adalah konsisten. Untuk yang ketiga adalah pengembangan. Pengembangan itu dari niat tadi, konsistensi, kita belajar terus dengan satu orang, kemudian di-upgrade, nah itu namanya pengembangan. Di-upgrade gurunya, juga di-upgrade aplikasinya di tempat kita sendiri. Pengembangan itu meliputi riset sendiri. Ketika kita jam terbangnya sudah tinggi, itu kan mulai berani, kita udah tahu. Oh, contoh, pakan di tempat kita itu pakai 1,2 kilo per harinya, per ekor feed intake-nya. Nah, di tempat lain itu 1,5 kilo seperti itu. Kita riset, bukan berarti tempat kita yang 1,2 kilo itu lebih bagus dari yang 1,5 kilo. Nah, kita riset, kita bandingkan dengan teman kita tanyai mengapa kok pakai 1,5 kilo. Nah, ternyata dari situ kita obrolan dengan teman-teman peternak, pasti ada plus minusnya. Belum berarti yang lebih terlihat lebih jelek itu kita putuskan sendiri untuk
di judgement bahwa itu lebih rendah dari kita seperti itu. Terus yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi seperti cara seperti ini. Kita kembali ke pakan tadi. Contoh yang paling mudah adalah pakan. Ketika kita mempunyai 100 ekor, kita bisa memakai pakan yang fermentasi, contoh seperti itu, atau pakai silase seperti itu. Apakah nanti akan bekerja atau sepadan ketika kita punya 1000 ekor, 10.000 ekor seperti itu? Contoh ya, pakan yang 1,1 ini tadi seharga 3.000, berarti plus minusnya kan 1 bulan per ekor 100.000. Untuk 100 ekor berarti 10 juta seperti itu. Nah, kalau kita evaluasi kembali ke kos itu tadi, apakah uang 10 juta ini apakah bisa berkurang seperti itu untuk menaikkan profit dengan memangkas operasional seperti itu. Setelah itu kita lihat ternyata 10 juta ini bisa dipangkas dengan cara bahan produksi sendiri, atau mendatangkan bahan setengah jadi, atau memakai bahan-bahan mentah, sehingga tempat-tempat yang harusnya dipakai untuk fermentasi atau wadah-wadah yang kita beli yang dananya mengendap untuk kita investasikan ke wadah fermentasi atau silase itu bisa kita manfaatkan lahannya untuk kandang dan uangnya untuk operasional harian dengan mendapatkan hasil yang sama juga seperti itu. Jadi berpikirnya seperti itu, kita evaluasi ini sistem ini sampai bekerja sampai berapa ekor, sampai sebesar apa peternakan kita seperti itu. Jadi melalui evaluasi itu tadi kita akan pertama melakukan pengembangan diri, yang kedua jelas pengembangan di lini bisnis yang kita tekuni seperti itu, Mas. Jadi modal utama biasanya kalau peternak pemula yang belum bergelut tentunya di bidang bisnis peternakan ini, yang di joke pertama itu selalu modal. Jadi misalnya saya punya modal 25 juta, ini bisa jadi kambing berapa seperti itu. Terus saya punya modal 30 juta contoh, itu jadi apa saja itu. Nah, yang kedua ini pertanyaannya sudah menjurus, maksudnya menjurus ke tingkat lebih cerdas daripada menjadi kambing berapa. Ternak kan memang kita benar beternak domba dan kambing seperti itu, tapi budget itu tidak bisa dihabiskan untuk hanya membeli dombanya saja seperti itu. Contoh ada beberapa sepaket peternakan itu berarti kan dia satu jelas yang diternak apa, temanya peternakan, yang diternak apa, domba. Lah domba ini adalah subtema sebenarnya. Terus yang faktor menunjang domba ini apa, mau sistem umbaran, liar atau kandang, itu kita harus perhatikan. Jadi kalau misalnya kandang berarti budget harus masuk ke situ. Terus yang kedua adalah pakan yang pertama. Yang utama itu, yang utama sebenarnya pakan ini harus ada dulu. Jadi yang harus dipelajari satu, domba ini biar hidup seperti apa. Berarti kan harus makan, harus sehat seperti itu. Terus yang menunjang makan berarti otomatis pakan, menunjang nutrisi. Yang menunjang kesehatan berarti adalah nutrisi juga dan juga habitat, kandang. Kandang bisa di alam bebas itu termasuk kandang atau habitat seperti itu. Terus baru dombanya. Nah, dombanya jenis apa? Nanti agar perkembangannya bagus, mencetak bibit yang bagus, sehingga dengan kegiatan yang kita lakukan itu nanti di bidang peternakan kita tidak akan rugi. Jangan sampai rugi terus dengan alasan masih pemula dan belajar. Pemula itu tidak boleh seperti orang kosong blong, mereka harus tetap melalui tahap pembelajaran dengan yang sudah bekerja, yang sudah terjun langsung di bidang peternakan. Contoh ini gini aja, ini kan uang kita kan nggak mungkin gambling lah, uang kita kok digamblingkan. Mungkin kalau sekolah nggak niat nggak masuk nggak masalah seperti itu, tapi ini kan kita udah gede seperti itu, tahapnya sudah beda, proses pembelajaran itu sudah beda. Jadi jangan sampai menggamblingkan uang kita. Jadi kemungkinan berhasil untuk memulai usaha itu harus di atas 70% seperti itu. Jadi misalnya kalah, kita nggak kehabisan modal seperti itu. Terus dengan ilmu-ilmu tadi kita bisa menentukan berapa porsinya juga. Contoh ada budget 100%. Ini juga tidak boleh dihabiskan. Kita sisihkan 10-20% untuk petty cash. Ini untuk dana cadangan tapi yang menunjang peternakan kita ini nanti. Petty cash. Terus
porsi dombane berarti kan itu tadi udah 80%. Porsi dombane harus sekitar 45 sampai 50, tidak boleh 50-50. Jadi sisanya itu nanti baru ke kandang. Kandang ini pembuatan untuk setahun ke depan kalau breeding ya. Kalau breeding itu setahun ke depan muat 3 kali dari jumlah domba yang kita beli itu masih cukup. Seperti itu. Jadi dalam 1 tahun pertama kita hanya fokus evaluasi ke hewannya. Jangan sampai di tengah-tengah ada penambahan kandang, itu akan mempengaruhi kondisi psikologis dari hewan tersebut. Terus pakan. Pakan termasuk sewa tanah, sewa lahan hijauan, atau pembelian bahan-bahan kering untuk bahan pakan seperti itu. Jadi ini dialokasikan kalau bisa setahun berjalan itu kita hanya fokus ke domba nih, seperti itu. Kalau kita memang tidak ada pemasukan lain yang datang dari luar peternakan tersebut. Kalau misalnya ada menyubsidi pun, kalau ini benar-benar sudah habis, seperti itu baru boleh disubsidi. Atau salah satu sisi habis, misalnya pakan kan ini tidak bisa ditunda. Hampir 70% operasional dari kebutuhan kandang itu masuknya ke pakan, seperti itu Mas. Jadi untuk kelangsungannya kita paling enak kita gambar. Ini nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ketika kita hanya ada di angan-angan, kita akan ada penyakit lupa seperti itu. Kalau kita sudah kita gambar, kita besok bisa kita lihat di sini sih, di sisi ini ada yang miss, segera dibeneri. Di sini ada yang miss, segera dibeneri, seperti itu. Jadi untuk bisnis kedepannya akan terasa mudah. Kalau memang belum benar-benar matang untuk riset, contoh pembuatan pakan, terus kandang, itu tidak usah terburu-buru seperti itu. Jadi kita harus tenang dalam merencanakan dan buas dalam eksekusi, seperti itu Mas. Untuk misalnya kita punya uang 100 juta, berarti 20 juta itu kita sisihkan. Berarti uang kita itu seakan-akan hanya 80 juta untuk budget maksimal perlengkapan kandang sampai berdiri sampai operasional, seperti itu. Jadi contoh 45 juta kita buat beli satu paket breeding, seperti itu. Katakanlah pejantannya harga 5 juta, berarti dapat 1 ekor. Betina 2 juta, berarti dapat 20 ekor. Satu jantan 20 betina, 1 tahun ke depan itu bisa minimal 40 ekor untuk anak yang 1. Kalau bisa bunting beranak 2 kali, udah beli dalam kondisi bunting, itu bisa sekitar 60 ekor di luar pejantan itu tadi. Berarti kan kapasitas kandangnya sudah 3 kali lipat, seperti itu. Contoh, berarti kandang, sekarang menghitung kandang 20 ekor tadi, maksimal 1 tahun kan berarti 60 ekor. Untuk beranak berarti 1 ekor berarti 3 kali lipatnya. Per 1 meter palung pakan itu bisa untuk 3 ekor, seperti itu. Kalau menghitung 1 tahun ke depan berarti 1 meter kita khususkan 1, karena pengembangannya mereka bisa sampai 3 untuk 1 ekor itu tadi. Kita butuh 60, berarti kita butuh 20 meter palung pakan, seperti itu. 20 meter palung pakan, sedangkan lahan kita 5 kali 10. Bagaimana caranya? Nah, untuk lebar minimal kita bisa memakai 2 meter, seperti itu. Nah, atau kelipatannya kita bisa bagi 2, berarti palungan bisa sisi kini 10 meter, di sisi kanan 10 meter. Nah, itu cukup untuk 60 itu nanti, seperti itu. Jadi 5 kali 10 bisa untuk 1 tahun ke depan dengan modal 1 pejantan 20 betina. Nah, 5 kali 10 meter itu nanti budgetnya sama pakan, sama alat-alat perpakanan itu hanya 35 juta. Jadi misalnya 5 kali 10, 50 meter persegi, kandang plus atap itu maksimal di 25 juta, seperti itu. Berarti per meternya kita pakai 500.000. 500.000. Sedangkan kalau domba sendiri kan kita, ini membahas domba dulu. Untuk domba sendiri kan kita nggak perlu sekat-sekat yang terlalu tinggi, terlalu panjang. Pakai kandang lemprak dulu juga nggak apa-apa, seperti itu. Nanti kalau sudah nambah, baru
kita pakai kandang panggung. Kalau kita menginginkan kandang panggung seperti itu. Terus yang 20% itu tadi untuk mensubsidi hanya pakan itu. Tuh, pemilihan bahan kandang pun kita kan juga perlu tanya ke peternak A, B, C seperti itu. Bahan kandang yang paling bagus apa? Jangan yang paling murah. Paling bagus itu ya pertimbangannya selalu harganya terjangkau tapi bahannya awet. Itu barang paling bagus, harganya terjangkau dan awet sesuai budget. Itu nanti kalau digambar dibentuk kotak-kotak gitu, uang peti cash 20 juta, 45 juta satu jantan, 20 betina gitu. Terus sisanya ada 35 juta itu harus pakan sama kandang. Sudah jadi itu. 2 kali 10 itu sekitar 20 jutaan bisa plus ATP. Jadi untuk para pemula yang fokusnya itu hanya ke modal dan modalnya itu hanya berupa uang, itu malah berbahaya teman-teman. Contoh, kita beli domba yang tadi 45 juta dengan satu jantan 20 betina. Kita tidak usah berharap 1 tahun agar menjadi 60. Karena kita kekurangan ilmu baik di cara perawatan kandang dan manajemen kesehatan itu tadi. Itu bisa saja 2 bulan pertama itu berkurang 2 karena penyakit, karena terus ketika kelahiran itu akan terjadi abortus karena ketidakpahaman kita dalam ilmu pakan, nutrisi seperti itu, dan perawatan ketika bunting seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai peternakan, kumpulkan satu teman sebanyak-banyaknya, referensi sebanyak-banyaknya seperti itu. Lalu komunikasikan dengan satu mentor. Lah satu mentor ini yang sudah, misalnya kalian pengen 20, berarti cari mentor yang 20 cukup 3 orang, dan 10 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya itu 7 orang seperti itu. Jadi nanti kalian berkembangnya akan lebih cepat seperti itu. Selain itu, untuk ilmu yang link ini tadi, kalian juga teman yang 20 ekor ini nanti dia juga akan memiliki teman yang 20-20, teman yang 200 dia memiliki teman yang 200-200, hingga narik ke atasnya cepat. Jadi kalian nanti akan sangat cepat dalam mengembangkan bisnis peternakan karena ilmunya sudah kalian dapatkan sebelum memulai proses peternakan seperti itu. Jadi ketika kita mengalami proses peternakan, ilmunya wis padat, tinggal kita aplikasikan, kita bentuk dalam sebuah pengetahuan yang komplit dengan cara mengaplikasikan ilmu yang kita dapat, sehingga kita bisa menciptakan peternakan yang sesuai dengan kita seperti itu. Walaupun kita sudah belajar dengan beberapa guru itu tadi. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kekurangan atau beberapa hal yang memang belum saya sampaikan atau miss, terus ada ketidakkomperan penjelasan dengan pemahaman teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.